Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Agam Hadi Purnomo di Okinawa. Saya akan bercerita tentang suatu hal mengenai keagamaan di Jepang ini. Seperti yang kita tahu, kalau misalnya di Jepang sebetulnya tidak beragama ya, tidak ada agama yang mereka pegang. Adanya ya kepercayaan-kepercayaan seperti Shinto atau misalnya pemujaan kepada kuil-kuil kecil atau misalnya kuil besar, itu pun tanpa mengkonsepkan bahwa dirinya beribadah untuk Tuhan. Mereka hanya mencari keberuntungan untuk datang ke tempat-tempat seperti itu. Alhamdulillah saya sekarang bekerja di perusahaan Thomas Gijutsu Institute Research di Uruma, Okinawa. Saya memiliki seorang direktur atau bos, kalau di Jepang disebutnya Sacho. Sacho, beliau seorang Kristen yang taat, dan beliau juga memiliki pengalaman berinteraksi dengan Muslim selama beliau kuliah di Ryukyu Universitas, sehingga beliau memahami tentang konsep ketuhanan. Namun ketika memilih agama, beliau memilih Kristen. Selama kuliahnya, beliau mengantar atau seasrama dengan orang Malaysia selama beberapa tahun, dan di setiap kesempatan beliau selalu menyempatkan diri untuk menemani mahasiswa dari Malaysia tersebut, yang Muslim tersebut, untuk beribadah. Seperti ketika makan siang, sholat zuhur, dia menunggu kawannya itu di luar. Kawannya sholat di mihrab yang hanya cukup untuk 2 orang katanya, dan dia menunggu di luar sehingga selesai. Begitupun asar, maghrib, isya. Kalau subuh mungkin tidak ya, tapi selalu menemani temannya untuk sholat. Pun ketika di hari Jumat, karena posisi tempat beribadahnya, tempat ngumpul muslimnya itu waktu itu jauh katanya, beliau mengantar kemana-mana orang Malaysia itu untuk beribadah, mengantar dengan kendaraannya untuk beribadah, sehingga beliau terbiasa dengan konsep Islam. Alhamdulillah, ketika saya mendaftar pun beliau menanyakan, agama Anda apa? Saya bilang saya Islam. Oke, apakah Anda sholat? Sholat. Bagaimana dengan penampilan Anda? Bahwa saya harus berjenggot, saya bilang seperti itu. Dan apakah Anda harus sholat? Berapa kali Anda sholat dalam sehari? Dia tanya seperti itu, saya jawab 5 kali. Cuman kalau di dalam waktu kerja itu hanya 2 kali, yaitu zuhur dan asar. Saya jelaskan tentang konsep waktunya, beliau pun mengerti. Beliau memberikan kebebasan dan keleluasaan untuk menggunakan waktu ibadah itu tepat di waktunya, tanpa memotong jadwal istirahat. Alhamdulillah, dengan nikmat tersebut saya mendapatkan jam istirahat yang agak panjang di waktu asar, karena jam asarnya jam 4, sedangkan jam istirahat itu jam 3 sampai jam setengah 4, maka saya istirahat ketiganya adalah jam 4. Begitu pula ketika ditanyakan, ada yang lebih penting dari itu? Saya bilang, ibadah di hari Jumat harus dilaksanakan, mau tidak mau berjamaah di masjid. Beliau menanyakan di mana masjidnya, saya share lokasinya. Oh, ini dekat kampus saya dulu katanya. Nanti saya akan antar Anda setiap hari Jumat ke masjid di waktu sholat. Maka selama saya di sini, saya alhamdulillah selalu diantar oleh Sacho dengan kendaraannya sejarak 18 km, sekitar membutuhkan 45 menit perjalanan berangkat dan 45 menit perjalanan kembali, sehingga ketika saya istirahat jam 12 siang, kita menghabiskan sekitar 2,5 jam, karena 1,5 jamnya pulang pergi, 1 jamnya peribadatan, sholat Jumat. Alhamdulillah, dengan nikmat tersebut saya menikmati ibadah
yang lancar. Sekarang sedang dalam proses untuk mencari jamaah sekitar orang Indonesia Muslim yang mungkin bisa dimanfaatkan waktunya oleh saya, sehingga kita bisa berjamaah bersama sholat di tempat Anda, mungkin ketika kerja di pabrik Anda yang terdekat dari pabrik saya. Untuk warga-warga Indonesia yang teman-teman Kensu, Jisu, atau misalnya Tokute yang berada di Uruma, yuk kita sholat berjamaah bersama di waktu zuhur, minimal di waktu zuhur. Setelah kerja di waktu maghrib, isya. Kalau mampu pun subuh, gitu. Saya ingin mengajak Anda semua, para warga, para WNI, untuk yang beragama Muslim, khususnya untuk berjamaah sholat zuhur, utamanya di pabrik karena itu waktunya waktu istirahat ya. Kalau asar mungkin agak kesulitan, karena kalau saya memang mendapatkan waktu khusus dari Saco. Terus maghrib bisa di apartemen, isya juga bisa di apartemen sambil kita nunggu. Isya kita bisa membaca Al-Quran bersama. Subuh jika berkenan kita saling membangunkan melalui telepon, seperti itu. Dan Jumat jika ada yang mempunyai kendaraan, mungkin untuk saya pribadi, saya memang membutuhkan bimbingan, bantuan untuk bisa diajak bersama ke masjid yang di Ryukyu Universitas, karena di daerah situ, sehingga kita bisa berjamaah sholat bersama di sana. Alhamdulillah saya sudah bertemu 3 orang dari mahasiswa jurusan sains dari Ryukyu Universitas yang setiap Jumat selalu menyempatkan diri untuk pergi dari jadwal kegiatannya untuk sholat. Alhamdulillah, semoga kawan-kawan dari Indonesia yang lainnya bisa bergabung bersama untuk melaksanakan peribadatan, sehingga kita bisa menjalankan ikhtiar mencari dunia dengan baik dan menjalankan ikhtiar mencari akhirat dengan lebih baik lagi. Demikian, saya Agam Hadi Purnomo dari Okinawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.